Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas online fisika bersama Ibu Wari. Di video kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa kita kenal dengan GLBB. Nah, mau tahu seperti apa? Simak terus videonya sampai habis ya. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? Yaitu gerak pada satu garis lurus dengan kecepatan yang selalu berubah secara beraturan. V-nya selalu berubah. Misalkan kecepatan benda naik secara beraturan. Detik ke-1, 2 meter per detik. Detik ke-2, 4 meter per detik. Detik ke-3, 6 meter per detik. Detik ke-4, 8 meter per detik. Detik ke-5, 10 meter per detik. Kita lihat kecepatannya setiap detik itu mengalami kenaikan secara teratur. Maka benda ini melakukan GLBB. Apabila setiap detiknya kecepatannya berubah tetapi tidak teratur, maka itu bukan GLBB. Di GLBB kita mengenal ada besaran percepatan, yaitu besaran yang menunjukkan kenaikan kecepatan setiap detiknya. Ingat ya, jadi percepatan itu berhubungan dengan kenaikan kecepatan setiap detiknya. Jika setiap detiknya kecepatan bertambah 2 meter per detik, maka percepatannya adalah 2 meter per detik setiap detik, sehingga 2 meter per detik kuadrat. Yang nih, bedanya di sini ya, ini satuannya ada kuadratnya. Misal percepatan A sama dengan 3 meter per detik kuadrat, maka artinya detik ke-1 kecepatannya 3 meter per detik, detik kedua kecepatannya 6 meter per detik, detik ketiga kecepatannya 9 meter per detik. Nah, perhatikan setiap detik kecepatan mengalami perubahan nih dari 3, 6, 9. Perubahannya berapa? Nah, sekarang kita lihat dari 3 ke 6. Ini adalah 3 ya, dari 6 ke 9 ini 3 juga, maka berarti percepatannya yaitu tetap, yaitu tadi sebesar 3 meter per detik kuadrat. Jadi ciri GLBB yang lain adalah percepatan selalu tetap. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda, kecepatan awalnya 2 meter per detik, bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per detik kuadrat. Setelah 10 detik, sekarang kecepatannya berapa? Kita analisis, percepatan 3 meter per detik kuadrat artinya setiap detik itu kecepatannya kan bertambah sebesar 3 meter per detik. Dalam waktu 10 detik, maka kecepatannya kan bertambah, yaitu 3 kali 10, yaitu 30 meter per detik. Karena kecepatan awalnya 2 meter per detik, maka kecepatannya sekarang adalah 30 ditambah 2, yaitu 32 meter per detik. Kalau misalkan dari contoh gambar tadi kita buat seperti ini, nah kecepatan awalnya kita beri simbol V0 meter per detik, kemudian bergerak ke kanan dengan percepatan akselerasi A meter per detik kuadrat selama T detik, berapa kecepatan akhirnya? Ingat, percepatan A meter per detik kuadrat itu artinya setiap detik kan kecepatan bertambah sebesar A meter per detik. Dalam waktu T detik, kecepatannya bertambah A dikalikan T. Karena kecepatan mula-mula V0, maka kecepatan sekarang adalah V yang sekarang, V akhirnya adalah V sama dengan V0 plus A kalikan T. Nah, ini dikenal dengan rumus GLBB. Ada beberapa rumus GLBB. Yang pertama, V sama dengan V0 plus minus A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Di mana V0-nya adalah kecepatan awal atau dengan satuan meter per detik. Kemudian V ini adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per detik. A ini akselerasi percepatan, satuannya meter per detik kuadrat. T-nya adalah waktu, satuannya detik atau sekon. S-nya adalah jarak, satuannya meter. Nah, ingat, untuk jenis gerak GLBB dipercepat, maka tandanya plus. Maksudnya dipercepat ini begini, kecepatannya selalu naik ya, dari kecil menjadi besar. Maka ini termasuk jenis GLBB yang dipercepat. Kalau kecepatannya semakin lama semakin kecil turun, maka ini termasuk jenis GLBB diperlambat.
Nah, sekarang mari kita lihat beberapa grafik hubungan besaran-besaran dalam GLBB. Yang pertama adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Ini sumbu X-nya menunjukkan T, satuannya detik, sumbu Y-nya menunjukkan V, kecepatan satuan meter per detik. Untuk jenis gerak GLBB dipercepat, maka seperti ini grafiknya. Kecepatannya dari awal kecil, kemudian semakin lama semakin berubah menjadi besar. Nah, untuk GLBB diperlambat seperti ini. Kecepatan awalnya besar, kemudian semakin lama semakin ke bawah semakin turun. Nah, jadi yang sebelah kiri ini adalah untuk GLBB dipercepat, yang sebelah kanan adalah GLBB diperlambat. Harap dibedakan ya, ini perhatikan perbedaannya. GLBB dipercepat, kecepatannya dari kecil menjadi besar, GLBB diperlambat, kecepatannya dari besar menjadi kecil. Untuk grafik jarak terhadap waktu, S terhadap T, seperti ini. Ini untuk GLBB dipercepat, sedangkan GLBB diperlambat seperti ini. Ini bentuknya seperti setengah parabola ya. Jadi dicermati perbedaannya. Untuk grafik percepatan terhadap waktu, karena percepatannya selalu tetap, maka untuk GLBB dipercepat, nilai percepatannya kan positif, maka letaknya di atas sumbu X. Nah, sedangkan untuk GLBB diperlambat, percepatannya kan nilainya negatif, maka letaknya adalah di bawah sumbu X. Ingat, di GLBB percepatan selalu tetap ya, konstan. Seperti ini. Nih. Ini yang untuk GLBB dipercepat, ini untuk GLBB diperlambat. Oke, sekarang kita bahas contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam, kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Mari kita lihat ilustrasi gerakan mobil. Misalkan mobilnya di awal di titik A ini bergerak ke kanan dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian dari A ini direm sehingga dia berhenti di titik B. Dari awal pengereman sampai berhenti ini jaraknya 8 meter. Nah, ini kita lihat kecepatannya kan berubah dari 72 km per jam sampai berhenti. Kalau berhenti berarti kan dia diam. Berarti kecepatan akhirnya 0. Jadi ini termasuk jenis GLBB diperlambat. Sekarang kita tuliskan besaran apa saja yang diketahui dari soal. V0-nya 72 km per jam. Kita ubah dulu menjadi meter per detik. Jadi 72.000 dibagi dengan 1 jam kan 3.600. Sehingga kita dapati kecepatan awalnya adalah 20 meter per detik. Untuk V akhirnya, karena mobil berhenti maka 0. Kemudian jaraknya adalah 8 meter yang ditanya perlambatan. Nah, solusinya kita masukkan ke persamaan. Dari 3 tadi kita pilih yang paling sesuai, yaitu persamaan ini yang memenuhi ya, yang besarannya ada semuanya. Yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Kita masukkan nilainya, V-nya, V akhirnya 0, V0-nya 20 dikuadratkan dikurangi 2AS. 0 sama dengan 400 min 2. Hanya kita cari S-nya 8. 2 kali 8 kan 16, min 16 kita pindah ke ruas kiri jadinya positif. Jadi 16A sama dengan 400. Kita dapati A-nya adalah 400 dibagi dengan 16. Jadi A-nya sama dengan 25 meter per detik. Contoh yang lain, diberikan grafik kecepatan terhadap waktu seperti gambar. Nah, seperti ini. Ini kecepatannya, ini T-nya. Dari titik A, 0. Kecepatan awalnya 0. Kemudian setelah 3 detik, kecepatan menjadi 2. Dari detik ke-3 sampai ke-7, ini grafiknya seperti ini. Ya, lurus. Ini berarti kecepatannya tetap. Kemudian dari C ke D, dari detik ke-7 ke 9, kecepatannya naik. Ya, grafiknya. Tentukan besar percepatan dan jenis gerak dari A, B, C, dan CD. Nah, mari kita perhatikan dulu untuk grafik AB. Dari A ke B, V awalnya itu kan 0 di sini. V akhirnya, V ingat V itu lihat yang sumbu Y ya. Nah, tarik aja ke sini, V akhirnya kan
2 meter per detik. Nah, waktunya yang mendatar ini dari A ke B ini kan 3 sekon, berarti 3 detik nih ya. Sehingga kita masukkan persamaannya sama dengan V sama dengan V0 plus minus A kali T. Nah, V-nya 2, V0-nya 0 plus A kali T, sehingga 2 sama dengan 3A. Kita peroleh A-nya sama dengan 2 per 3 meter per detik kuadrat. Nah, untuk jenis geraknya, karena kecepatannya berubah dari kecil menjadi besar, maka termasuk GLBB dipercepat. Untuk grafik BC, perhatikan BC, dari B ke C. Lihat nak, kecepatan awalnya kan 2, kecepatan akhirnya kita tarik 2 juga, berarti kecepatannya tetap toh. Karena kecepatan tetap, maka percepatannya ini sama dengan 0. Jenis geraknya apa? Ingat, yaitu jenis geraknya adalah GLB, gerak lurus beraturan, di mana cirinya kecepatannya tetap. Untuk grafik CD, perhatikan dari C ke D, kecepatan awalnya yang C kita tarik ini tadi yaitu 2 ya. Kemudian yang kecepatan akhirnya D ini 5. Waktunya dari 7 ke 9, berarti 2 detik. Kita masukkan persamaan V sama dengan V0 plus minus AT. V-nya 5, V0-nya 2 plus A, T-nya adalah 2 kan. 5 dikurangi 2 ini pindah ruas sama dengan 2A. Jadi 3 sama dengan 2A. Jadi A-nya adalah 3 per 2 meter per detik kuadrat. Kalau kita lihat jenis gerakannya, lihat nah ini di kecepatan awalnya 2, kecepatan akhirnya 5. Berarti semakin naik, semakin besar. Jadi jenis gerakannya adalah GLBB dipercepat. Oke, demikian penjelasan Ibu mengenai GLBB. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat ya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.